Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan, selamat pagi. Doa saya kita terus bertumbuh menjadi manusia Allah, menjadi pria dan wanitanya Allah. Saya percaya bahwa kebingungan yang selama ini mungkin menjadi orang Kristen, kita menghadapi banyak dilema dan seringkali kita muncul keraguan. Karena kita tidak memiliki visi atau target atau tujuan yang jelas sebagai orang percaya. Dan kita sudah belajar bahwa kita sedang fokus membangun bahwa manusia rohani adalah fokus Tuhan untuk hidup kita. Jadi hanya mungkin istilah atau bahasanya yang berbeda. Contoh, bahwa puncak panggilan Tuhan, saya katakan bahwa puncak panggilan Tuhan dalam hidup kita adalah bukan menjadi rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Karena guru, penginjil, gembala, rasul semua puncaknya adalah ketika mereka menjadi seperti Kristus, menjadi manusia Allah. Kalau dia rasul tapi dia tetap manusia, hanya manusia pelayanan, manusia daging, maka pelayanan kerasulannya nggak ada artinya. Pelayanan kenabiannya hebat, tapi kalau dia didasari oleh dia bukan manusia rohani, maka juga pelayanan kenabiannya juga tidak menjadi banyak arti, dampak, bahkan jadi memalukan nama Tuhan. Bahkan Matius 7, mereka yang berkata sudah mengajar, bernubuat, bikin mujizat, terakhir ditolak oleh Tuhan karena ternyata Tuhan tidak mengenal mereka. Jadi pengenalan keintiman kita dengan Tuhan akan membawa kita menjadi pribadi-pribadi, orang-orang Kristen yang tidak kanak-kanak, tidak duniawi, tetapi bertumbuh menjadi orang Kristen yang rohani. Karena itu kita ingin belajar bagaimana kita terus membangun hidup kita menjadi manusia rohani, bukan manusia duniawi. Manusia rohani adalah orang yang dalam hidupnya dia bukan hanya sekedar beragama, tetapi dia dikuasai, dipimpin oleh Tuhan, oleh Roh Tuhan, oleh firman Tuhan. Jadi dia tidak dipimpin lagi oleh pikiran dan perasaannya semata-mata dari dagingnya, dari apa yang sudah ada di dalam secara autopilot. Reaksi-reaksinya tidak lagi bereaksi sesuai dengan hal-hal yang sudah masuk dalam hidupnya. Tidak lagi dipimpin oleh pikiran dan perasaannya yang sia-sia. Nah, karena itu kita tidak ada pilihan lain untuk membangun yang namanya hidup di dalam roh. Dalam Roma pasal 5 ayat hafalan kita, sebab mereka yang hidup menurut daging atau sarx memikirkan proneo, hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Dalam ayat 6-nya, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi pikiran daging adalah pikiran yang sudah terbentuk, yang lahir dari semua pengalaman hidup kita, tapi itu sia-sia. Menuju apa? Menuju pada kematian, menuju kepada malapetaka. Tapi pikiran yang datang dari roh itu adalah kebenaran, dan dia menghasilkan kehidupan dan damai sejahtera. Itu sebabnya kenapa kita butuh kelompok kecil, kita butuh pemuritan. Nah, hal-hal ini ketika, contoh saya lihat kemarin ketika kita masuk dalam komunitas, gereja rumah, kelompok kecil, ada kisah-kisah yang terjadi. Misalnya kemarin saudara kami Hotlimar dan Tuti, dia diminta rumahnya untuk ibadah. Gereja rumah. Tapi ternyata karena ada kemalangan yang meninggal, ibadah di rumahnya dibatalkan. Lalu muncul pemikiran. Nah, ini pemikiran yang dari daging. Lalu dia berkata, loh tadi diminta, sekarang dibatalkan. Begini, macam-macam. Ada pemikiran-pemikiran yang sia-sia, yang mengarahkan kita untuk sakit hati, kekanak-kanakan, tidak dewasa. Nah, kita bersyukur pemuritan atau kelompok kecil menolong untuk kita bisa lewat kisah-kisah, lewat cerita masing-masing. Itu menolong untuk kita dapat inspirasi untuk membuang pikiran yang sia-sia, yang negatif. Atau sembuh. Pemuritan menolong kita untuk sembuh, punya pola pikir, paradigma yang baru, yang benar. Sehingga itu menggantikan pikiran-pikiran duniawi, pikiran-pikiran diri sendiri kepada pikiran-pikiran yang benar. Karenanya kita sedang praktek. Langkah yang pertama kemarin adalah kita jangan menjadi serupa dengan dunia. Artinya berubah. Berubah oleh pembaharuan budimu. Transform. Kita mengalami perubahan seperti kayak masuk ke dalam proses kepompong. Jadi akal budi. Sehingga apa? Kita bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Jadi kita lihat Bapak Ibu bahwa pikiran yang sia-sia melahirkan perasaan, pola, akhirnya tindakan-tindakan kita, perkataan-perkataan kita menjadi sia-sia semuanya. Ketika kita mau hidup menjadi manusia rohani, ini yang terus kita sedang pelajari bagaimana kita perlu terus-menerus mengisi pemikiran-pemikiran kita dengan benar. Jadi pikiran-pikiran
pikiran daging udah jelas, iri hati, dengki, kemarahan, segala macam. Nah ini kita lihat berkelompok lah, ya aku berhasil lah, aku hebat lah. Tapi pikiran roh, kita belajar bersyukur, sifat kita membangun, tidak berselisih, tidak ada perpecahan, kita melihat kesatuan sesuatu yang perlu dibangun, kita belajar taat, kita belajar menundukkan diri, kita belajar semua hal-hal yang bersifat roh. Gitu. Nah ini yang perlu terus menerus. Jadi Tuhan mau kita menjadi manusia rohani, yaitu orang Kristen yang dewasa. Kita membuang semua pikiran-pikiran yang kekanak-kanakan. Karena itu mari saya dorong Bapak Ibu, jangan mau kita ditipu lagi oleh iblis. Karena itu marilah kita menjadi manusia rohani. Kita bangun kebiasaan yang baru secara terus menerus. Kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Jadi biarlah kelahiran baru yang sudah kita alami kita terus sampai kita betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang tidak kanak-kanak, tidak kedagingan, tapi kita betul-betul dewasa. Sehingga Galatia 4 ayat 1 dikatakan bahwa kita ini adalah ahli waris dari segala sesuatu. Tapi selama ahli waris belum akil balik, dia tidak ada beda dengan seorang hamba, meskipun dia adalah tuan dari segala sesuatu. Akhirnya kita selalu di bawah perwalian, kita di bawah pengawasan, tunduk kepada roh-roh dunia. Terus bolak-balik jatuh bangun, padahal roh dunia itu miskin, lemah, tidak ada apa-apanya. Karena itu mari kita belajar. Apakah kita masih mudah tersinggung? Apakah kita masih merasa nggak enak ketika mungkin kita nggak diperhatikan, kita diperlakukan tidak adil, tidak ideal. Nah di sini bedanya manusia rohani dengan manusia roh. Maksud saya bedanya manusia rohani, manusia roh dengan manusia daging. Bedanya juga dari respon-responnya kelihatan. Dari respon-respon kita. Kalau kita masih daging, nah inilah yang perlu kita bangun. Penuhilah, renungkanlah. Makanya sekali lagi saya mau dorong, penuhilah pikiran kita. Memikirkanlah hal-hal yang datangnya dari roh. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu kepada kita. Sehingga roh pengenalan akan Allah turun. Sehingga kita bisa mengenal Allah dengan benar. Tuhan terima kasih. Biarlah kemerdekaan yang sejati karena kebenaran-Mu. Kami tahu kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan berkati kita.